I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates, baby. Mission control, am I drifting? Tell me to someone who will love me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Manisha, BP 181081-2035. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang indikator kemiskinan menurut Bappenas. Nah, di tahap awal pembangunan, suatu negara itu pasti berusaha untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang terjadi terkait karena ketidakmampuan penduduknya dalam memenuhi kebutuhan dasar. Nah, dalam hal ini, pengukuran atau indikator dari kemiskinan itu perlu ditetapkan sebagai suatu instrumen atau pedoman bagi para pengambil kebijakan untuk mengevaluasi keberhasilan program pemerintah dalam upaya menyelesaikan atau mengurangi kemiskinan. Nah, saat ini Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional itu menggunakan indikator kemiskinan multidimensi atau Multidimensional Poverty Index. Nah, disingkat MPI. Indikator kemiskinan multidimensional ini dia menganalisis kemiskinan itu pada level rumah tangga maupun individu itu melalui 3 dimensi, yaitu dimensi standar atau kualitas hidup, dimensi pendidikan, dan dimensi kesehatan. Nah, setiap dimensi ini dia memiliki indikatornya masing-masing. Nah, pada dimensi standar atau kualitas hidup itu indikatornya terdapat 6 indikator, yaitu yang pertama adalah kepemilikan aset. Lalu yang kedua itu adalah kondisi dan luas lantai rumah. Nah, indikator yang ketiga yaitu sumber penerangan. Yang keempat adalah air bersih. Yang kelima itu MCK atau sanitasi, dan yang keenam adalah bahan bakar untuk memasak. Nah, untuk dimensi pendidikan itu ada 2 indikator. Yang pertama adalah kehadiran dalam pendidikan, dan yang kedua lama dia bersekolah. Lalu dimensi yang ketiga yaitu kesehatan, itu ada 2 indikator juga. Nah, yang pertama adalah tingkat kematian bayi, dan yang kedua gizi atau nutrisi. Nah, dalam pendekatan multidimensi ini, pengukuran itu terdiri dari beberapa dimensi yang setiap dimensinya itu memiliki garis kemiskinannya masing-masing. Dan beberapa hasil penelitian itu membuktikan bahwa metode pengukuran kemiskinan multidimensi ini dapat melengkapi pengukuran kemiskinan yang telah ada di Indonesia. Jadi pengukuran kemiskinan moneter itu dapat dilengkapi dengan pengukuran kemiskinan multidimensional. Lebih dari 60% penduduk yang dinyatakan miskin dalam kemiskinan moneter itu ternyata teridentifikasi miskin dalam pengukuran kemiskinan multidimensi. Penggunaan pengukuran kemiskinan multidimensi ini yaitu untuk menilai inklusivitas pertumbuhan ekonomi, untuk menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menyediakan barang publik meskipun di sisi lain masih ada masalah
atau tantangan besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, sekian materi dari saya. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut BKKBN, itu berdasarkan level kesejahteraan keluarga. Pada kali ini kita akan melihat indikator kemiskinan menurut BPS berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, yang mana kemampuan itu dilihat dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. BPS menggunakan konsep garis kemiskinan, yang mana garis kemiskinan itu adalah jumlah dari garis kemiskinan makanan dengan garis kemiskinan non-makanan. Garis kemiskinan makanan itu adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non-makanan itu adalah kebutuhan minimum selain makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Di sini garis kemiskinan non-makanan itu diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Di sini nampak perbedaan jumlah komoditi garis kemiskinan non-makanan itu di perkotaan dan di pedesaan. Dan seperti inilah untuk menghitung garis kemiskinan. Jadi garis kemiskinan itu dihitung berdasarkan suatu daerah. Mana garis kemiskinan itu per daerahnya dikalikan dengan harga implisit rata-rata kalori itu di suatu daerah. Seperti ada yang di daerah memiliki harga kebutuhan itu tinggi ataupun rendah, itu disesuaikan. Dan garis kemiskinan non-makanan ini datanya diambil dari Susenas modul konsumsi dan penghitungannya seperti yang ada pada slide. Baiklah, setelah kita mengetahui 3 indikator kemiskinan berdasarkan badan-badan yang ada di Indonesia, di sini kita sudah mendapatkan keterangan tentang apa itu kemiskinan, seperti apa guna dari indikator itu adalah memberikan keterangan terhadap sesuatu. Jadi, kita telah tampak bagaimana keluarga atau seseorang itu dianggap miskin berdasarkan 3 indikator yang telah kita jelaskan. Yang mana itu akan memberikan kita gambaran seseorang itu dianggap miskin atau tidak. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi kemiskinan di perkotaan. Dan ini adalah sedikit potret kehidupan miskin di perkotaan. Seperti pada gambar itu bahan-bahan untuk rumahnya itu dari barang bekas, sanitasi air yang buruk, adanya kesenjangan perumahan kumuh dengan bangunan tinggi, dan ketika anak-anak bermain itu telah sampai menggunakan fasilitas umum seperti rel kereta api. Baiklah, kita di sini akan menjelaskan kondisi kemiskinan di wilayah perkotaan. Kami mengambil penelitian Kemsos di Yogyakarta. Itu bagaimana melihat kondisi kemiskinan di perkotaan berdasarkan 7 kondisi, yaitu pertama dari identitas keluarga miskin. Itu seperti kepemilikan jumlah anggota keluarga yang 3 sampai 4 orang, dan dari tingkat pendidikan serta bagaimana keadaan bekerjanya keluarga tersebut, seperti bertani atau non-pertanian. Yang kedua, itu dari keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS dalam keluarga miskin. Itu seperti bagaimana usia lanjut telantar dan seperti apa wanita usia 18 sampai 59 tahun yang orang tua tunggal dengan memiliki anak yang masih dalam tanggungan. Yang ketiga, kondisi perekonomian keluarga miskin itu dilihat dari sumber penghasilan kepala keluarganya dan jumlah penghasilan pokok seminggu terakhir, serta penghasilan dari aset yang dimilikinya. Yang keempat, kondisi perumahan atau tempat tinggal keluarga miskin. Itu
seperti status tanah yang dimiliki, jenis lantai rumah, sumber penerangan, sumber air minum, serta fasilitas MCK. Yang kelima, kepemilikan aset keluarga miskin itu seperti kepemilikan tanah, kepemilikan perhiasan, sepeda motor, tempat usaha, dan kepemilikan HP atau alat untuk komunikasi. Yang keenam, itu aksesibilitas keluarga miskin terhadap program layanan sosial. Itu dilihat dari bagaimana program Indonesia Pintar, bagaimana program Indonesia Sehat, program Keluarga Sejahtera, program Kesejahteraan Sosial Anak, dan PKH yang diikuti oleh keluarga miskin. Dan ketujuh, ada persepsi keluarga miskin terhadap kemiskinan itu sendiri, yang mana itu ditinjau dari 5 aspek. Pertama, ekonomi. Ekonomi ini dilihat dari kemampuan untuk memenuhi kebutuhan makanan minimal 2 kali sehari. Sosial itu seperti keluarga miskin itu terlibat aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya, seperti gotong royong ataupun ronda. Aspek psikis ini dilihat dari bagaimana mereka dapat menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan agama yang dianut. Budaya itu dilihat dari kebiasaan mereka bekerja selama lebih dari 47 jam per pekan. Dan politik itu dilihat dari keterlibatan keluarga untuk mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan warga sekitar, seperti keterlibatan untuk membuat jambatan ataupun untuk membuat jalan. Baiklah, itu sedikit presentasi dari kami kelompok 2 tentang masalah kemiskinan. Terlebih dan kurang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang indikator kemiskinan menurut BKKBN. BKKBN merupakan singkatan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. BKKBN juga memiliki indikator sendiri dalam melihat pengukuran tingkat kemiskinan. Metode BKKBN melihat penentuan kemiskinan melalui tingkat kesejahteraan keluarga, dan keluarga menjadi subjek utamanya. Melalui program pendataan keluarga sejak 1994, BKKBN melakukan pendataan keluarga dengan bertujuan memperoleh data dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Melalui pendataan munculnya 5 varian data kemiskinan menurut BKKBN. Yang pertama itu keluarga prasejahtera, yang kedua keluarga sejahtera 1, yang ketiga keluarga sejahtera 2, yang keempat keluarga sejahtera 3, yang kelima keluarga sejahtera plus. Yang pertama keluarga prasejahtera. Keluarga yang maksudnya adalah keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, seperti kebutuhan dasar untuk pengajaran agama, kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Yang kedua, keluarga sejahtera 1. Keluarga sejahtera 1 adalah keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, tapi belum mampu memenuhi kebutuhan dasar yang lebih tinggi lagi. Indikator yang digunakan sebagai berikut. Indikator yang digunakan sebagai berikut ada 5. Yang pertama tuh seluruh anggota keluarga beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Seluruh anggota keluarga minimal makan 2 kali sehari atau lebih. Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda, seperti pakaian untuk bermain, bersekolah, bepergian, dan di rumah. Rumah yang ditempati anggota keluarga memiliki dinding, atap, dan lantai yang baik. Bila anak dan anggota keluarga lain yang sakit, dibawa ke pelayanan kesehatan. Lanjut, keluarga sejahtera 2. Keluarga sejahtera 2 telah mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya,
telah mampu memenuhi kebutuhan dasar sosial psikologisnya dan tetapi belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pengembangannya. Indikator digunakan tadi dari 5 indikator keluarga sejahtera 1 dan ditambah 9 indikator sebagai berikut. Yang pertama, anggota keluarga menjalankan ibadah secara teratur menurut kepercayaan masing-masing. Setidaknya dalam seminggu sekali anggota keluarga makan ikan, daging, dan telur sebagai lauk pauknya. Dalam setahun setidaknya anggota keluarga memiliki pakaian baru 1 setel. Luas lantai rumah minimal 8,0 meter kubik setiap anggota keluarganya. Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Yang keenam, ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan. Yang ketujuh, anggota keluarga yang berusia 10 tahun sampai 60 tahun bisa membaca tulisan Latin. Yang kedelapan, anak yang berusia 6 sampai 15 tahun saat proses pendataan berstatus bersekolah. Pasangan subur yang memiliki 2 anak atau lebih menggunakan alat atau obat kontrasepsi. Yang keempat, keluarga sejahtera 3. Keluarga sejahtera 3 telah mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, telah mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, dan sekaligus memenuhi kebutuhan dasar pengembangannya, tetapi belum aktif dalam usaha masyarakat di lingkungan desa dan wilayah. Syarat indikatornya itu ditambah 7 seperti berikut. Yang pertama tuh mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama. Yang kedua, biasanya makan bersama. Yang ketiga, sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan ke tabungan keluarga. Lalu selanjutnya ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Lalu mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang tuh sekali dalam 6 bulan. Lalu selanjutnya memperoleh berita dengan membaca surat kabar, majalah, mendengarkan radio, dan menonton TV. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi. Yang terakhir, keluarga sejahtera 13. Keluarga sejahtera 13 telah mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, telah mampu memenuhi kebutuhan dasar sosial psikologisnya, dan mampu memenuhi kebutuhan dasar pengembangannya, serta sekaligus secara teratur ikut menyumbang dalam kegiatan sosial dan aktif pula mengikuti gerakan semacam itu di masyarakat. Indikator yang digunakan, semua indikator yang telah saya terangkan ditambah 2. Yang pertama tuh keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi. Lalu yang terakhir, kepada keluarga anggota keluarga aktif sebagai pengurus dan perkumpulan, yayasan, atau institusi masyarakat lainnya.